Hukum 2 termodinamika pada konsep mesin pemanas. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa panas tidak dapat berpindah dengan sendirinya dari benda yang bersuhu lebih rendah ke benda yang bersuhu lebih tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Dalam konteks mesin termal seperti mesin pemanas atau pendingin, ini berarti tidak ada mesin termal yang dapat mengubah energi panas menjadi kerja. Efisiensi 100% tidak mungkin. Ada kecenderungan alami bagi sistem untuk menuju entropi ketidakteraturan yang lebih tinggi. Definisi mesin pemanas. Mesin pemanas atau heat pump adalah alat yang memindahkan panas dari daerah bersuhu rendah ke daerah bersuhu tinggi dengan melakukan kerja dari luar. Mesin pemanas sering digunakan dalam pemanas ruangan, heat pump, heater, atau dalam sistem AC, refrigerator. Diagram P-V, tekanan vs volume. Mesin pemanas. Diagram P-V, tekanan volume. Pada mesin pemanas secara umum mirip dengan mesin kalor, namun alur siklusnya tergantung pada jenis siklus termodinamika yang digunakan, misalnya siklus Carnot, siklus Rankine, siklus kompresi uap. Contoh siklus pada heat pump yang bekerja seperti refrigerator atau pendingin. Proses kompresi adiabatik yaitu volume turun, tekanan naik. Proses kondensasi isobarik, tekanan konstan, pelepasan panas. Proses ekspansi adiabatik, volume naik, tekanan turun. Proses evaporasi isobarik, tekanan konstan, penyerapan panas dari lingkungan. Gambar diagram P-V bisa dilihat di sebelah kiri. A ke B menunjukkan pemuaian isotermis W+ dan menyerap Q1. B ke C menunjukkan pemuaian adiabatik W+. C ke D menunjukkan pemampatan isotermik W- dan melepas Q2. D ke A menunjukkan pemampatan adiabatik W-. Usaha W mesin panas. Bisa dilihat gambar di samping. Usaha pada mesin pemanas merupakan kerja dari luar yang diperlukan agar panas bisa berpindah dari tempat dingin ke tempat yang panas. Usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot atau usaha total dalam satu siklus dihitung dengan rumus W sama dengan Q-1 atau W sama dengan Q dalam kurung 1 min T2 per T1. Q1 adalah kalor yang diserap oleh T1. Q2 kalor yang dilepas oleh T2. W usaha yang dilakukan oleh mesin atau sistem. T1 suhu reservoir tinggi, T2 suhu reservoir rendah. Efisiensi mesin Carnot. Koefisien sama dengan W per Q1 kali 100% atau koefisien sama dengan T1 min T2 per T1 dikali 100%. Rekayasa efisiensi. 1 min koefisien dikali T1 sama dengan 1 min koefisien aksen dikali T1 aksen. Contoh soal, menentukan W yang diserap mesin Carnot. Sebuah mesin Carnot memiliki spesifikasi seperti gambar berikut. Jika kalor yang dibuang adalah 4000 Joule, maka usaha yang dihasilkan mesin adalah, kita pertama-tama melihat hubungan bahwa ada tabel Q1 berbanding lurus dengan T1, W berbanding lurus dengan T1 min T2, dan Q2 berbanding lurus dengan T2. Di soal diketahui bahwa nilai Q2 adalah 4000 Joule dan T1 900 Kelvin dan T2 300 Kelvin. Maka
usaha yang dihasilkan yaitu T1 min T2 yaitu 600. Jadi dapat ditulis dengan W per 4000 sama dengan 600 per 300, sehingga W yang dihasilkan mesin adalah 8000 Joule. Contoh soal selanjutnya. Menentukan W yang diserap mesin Carnot. Sebuah mesin Carnot memiliki spesifikasi seperti pada gambar berikut. Usaha yang dihasilkan mesin Carnot adalah diketahui bahwa T1 yaitu sebesar 500 Kelvin dan T2 sebesar 300 Kelvin. Dengan usaha yang ditanyakan, usaha dapat dirumuskan dengan T1 min T2 yaitu berarti 500 min 300 yaitu 300. Selanjutnya kita akan mendapatkan hubungan Q1 per W sama dengan 500 per 200 sesuai pada tabel tersebut, sehingga W sama dengan 2 per 5 Q1. Contoh soal selanjutnya. Menentukan kalori yang diserap Q1 mesin Carnot. Suatu mesin Carnot bekerja di antara suhu 600 dan 400 Kelvin dan menghasilkan kerja 500 Joule seperti pada gambar berikut. Dari grafik P terhadap V mesin Carnot tersebut, kalori yang diserap oleh sistem tiap siklus adalah diketahui bahwa T1 sebesar 600 dan T2 sebesar 400. Yang dipertanyakan adalah besar Q1 kita dan W sebesar 500. Berarti kita akan mendapatkan hubungan yaitu Q1 per W sama dengan T1 per T1 min T2 yaitu Q1 per 500 sama dengan 600 per 200 yang itu besarnya 1500. Lalu soal selanjutnya, menentukan efisiensi mesin Carnot. Suatu mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi 373 derajat Celcius dan reservoir suhu dingin 50 derajat Celcius. Efisiensi yang dihasilkan mesin tiap siklus adalah bahwa T1 adalah 646 Kelvin dan T2 adalah 323 Kelvin. Maka diperoleh koefisien yaitu T1 min T2 per T1 kali 100%. T1 646 dikurangin 323 per 646 sehingga ditemukan koefisien sebesar 50%. Contoh soal berikutnya yaitu sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensi naik menjadi 50%, maka suhu reservoir tinggi dinaikkan menjadi, rumus yang kita gunakan adalah 1 min koefisien kali T1 sama dengan 1 min koefisien aksen kali T1 aksen. Saat awal koefisien yaitu 40%, maka 1 min 0,4 kali 800 sama dengan 1 min 0,5 kali T1 aksen. Maka diperoleh T1 sebesar 960 Kelvin. Sekian video dari kami, terima kasih.